Hello, hello. Oh Kak, seneng banget bisa lihat Kakak ini. So happy to meet you Oh, bener. again. Udah lama Hari ya. ini kita ada Kak Iin yang bakal bareng dengan kita. Kak Iin bakal ceritain pengalaman-pengalaman Kak Iin. Pasti panjang banget ya guys. Dari wajah Kak Iin aja sudah Yuk. terlihat berjuta pengalaman yang akhirnya tuh mahal banget. Jadi teman-teman harus lihat ini deh sampai selesai. Ya kan Kak Iin? Kak Iin boleh deh sebelum kita mulai. Mungkin mungkin sudah banyak yang kenal Kak Iin ya, sudah banyak banget. Tapi ada juga mungkin teman-teman nanti yang belum mengenali siapa sih Kak Iin ini sebenarnya. Coba lihat backgroundnya Kak Iin aja sudah menggugah selera gitu buat tahu lebih dalam tentang pengalaman-pengalaman. Ada peta di belakang. Boleh Kak Iin sudah keliling Eh, dunia tadi. Boleh deh Kak Iin oh, perkenalkan belum, diri belum, belum, dulu. belum. Perkenalkan diri. Silakan. Oke, halo. Nama saya Iin Adelorinda Siagian. Saya asli orang Batak, orang Indonesia, tapi lahir di uh, Pematang Siantar, Sumatera Utara, besar di Bandung. Jadi umur 1 tahun saya sudah pindah ikut orang tua ke Bandung. Besar di sana sampai lulus kuliah, kemudian saya kerja ke Kalimantan. Gitu. Jadi 3 pulau dilewati kayak gitu. Saya seorang guru, basically saya seorang guru, tapi saat ini saya membuka sendiri uh, center untuk anak-anak di mana kita bisa belajar bahasa Inggris dengan segala macam kegiatan-kegiatannya dengan tujuan saya ingin memperkenalkan bahasa Inggris itu adalah bahasa yang tidak perlu ditakuti, yang justru menarik, yang bisa bawa kita kemana-mana. Saya juga seorang asesor untuk PAUD, jadi untuk anak usia dini, untuk Kalimantan Timur. Jadi kesibukannya ya seputaran itu. Dari mulai saya uh, pertama kali kerja, sebetulnya bukan jadi guru, tapi sebenarnya banyak hal yang saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya, tapi kembali lagi ternyata saya menemukan passion saya menjadi seorang pendidik. Luar biasa nih Kak In. Seorang guru dan pendidik dan kerjaannya Ya, seputar dunia pendidikan lah Kak ya, nggak jauh-jauh dari betul. dunia pendidikan. Luar biasa Kak In. Iya. Oh ya tadi Kak In kan Kak In punya English Center, boleh dong namanya Ya, nama English Centernya Kak In? Mungkin Setia Mulia Kids Center, Setia Mulia. Ya. Oke, Setia Mulia Kids Center. Nah di sana Kak In sudah punya berapa murid nih sekarang Kak In? Kurang lebih? Wow, karena pandemi ini betul-betul berkurang, sekarang sekitar 20-an anak aja, karena memang terus terang saya juga belum menerima siswa baru, karena ya satu dan lain hal, saya juga baru pulang, jadi banyak hal yang saya lagi pengen, apa ya, kita kalau misalnya, nggak tahu ya mungkin saya gitu, kalau saya baru menyelesaikan satu tahap dalam kehidupan saya, itu biasanya saya mau nyusun dulu rencana, put things together, habis itu saya harus tahu target saya untuk kedepannya itu seperti apa, berapa lama, baru saya jalan lagi, supaya enggak stagnan di situ-situ aja terus-terusan gitu. Jadi targetnya harus diubah. Gitu. Jadi sementara ini memang belum ngajar lagi. Iya, iya. Mungkin kita tahu ya, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Kak itu dari mana sih? Tadi kita baru pulang dari mana? Tapi nanti ya teman-teman. Nah, kita masih pengen tahu Kak ini nih pengalamannya luar biasa tadi ya. Kak ini sudah jelasin gitu kalau Kak ini adalah seorang guru untuk bisnis sendiri, Setia Mulia Kids Center. Kemudian Kak Iin juga adalah seorang asesor PAUD, mewakili Kaltim ya untuk daerah Kaltim, luar biasa. Jadi memang Kak Iin ini sepertinya jam terbangnya sudah banyak. Nah Kak Iin, ada deh pertanyaanku, kok Kak Iin memilih dunia pendidikan, memilih menjadi seorang guru? Padahal tadi kan Kak Iin katanya lulusan apa nih Kak Iin? Kak Iin lulusannya kemarin? Saya lulusan bahasa Jepang sebetulnya, sastra Jepang. Sebenarnya Kak Iin, mau tanya dulu bahasa nih. sih lumayan lah ya. Ya, lanjut nih kan. Kak Iin kok waktu zaman kuliah milihnya sastra bahasa Jepang tuh kenapa sih? Well, kalau diceritain bisa jadi novel kayaknya. Luar biasa. Jadi intinya, to be honest, saya adalah anak-anak SMA yang sebenarnya nggak tahu mau jadi apa waktu itu. Jadi saya cuma berpikir, wah kakak saya udah masuk jurusan yang dia suka gitu. Terus saya tanya diri saya sendiri, aduh saya mau masuk jurusan apa? Saya bisanya apa gitu. Nah pada saat itu saya memang suka bahasa Inggris dan memang sangat menikmati belajar bahasa Inggris. Kemudian saya pikir ya udahlah ke sekolah bahasa aja. Kebetulan
datang ke SMA orang-orang dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung. Terus mereka jelaskan bahwa kampus ini semi negeri, jadi biayanya nggak terlalu mahal karena saat itu ibu saya juga sedang sakit. Jadi saya pikir oke lah kita cari aja kampus yang murah tapi sudah semi negeri tapi pakai ujian gitu. Jadi saya pikir ya udah nothing tulus saja karena mama saya pengen banget saya jadi perawat sebenarnya. Perawat seperti beliau. Tapi saya nggak punya panggilan di situ. Gitu. Saya nggak punya panggilan di situ karena saya takut ngelihat luka-luka itu gitu. Nah, akhirnya saya lulus, cuman waktu wawancara itu ditanya pakai bahasa Inggris kan wawancaranya tuh ke kampus itu tuh. Habis itu dia bilang, "Kalau bahasa Inggris kamu udah lumayan, kenapa kamu ngambil bahasa Inggris lagi?" gitu. "Kenapa nggak ngambil bahasa lain supaya kamu bisa punya pembendaharaan bahasa yang lain lagi gitu." Nah, salahnya di situ saya iya aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat, ya bahasa Inggris saya bahasa Inggris biasa aja, namanya bahasa Inggris anak SMA ya. Gitu. Nah, akhirnya nyemplunglah di bahasa Jepang. Walaupun setelah semester 1 saya berpikir, waduh saya kayaknya salah jurusan, bahasa Jepang itu gak gampang. Gitu. Jadinya ya sudah, akhirnya diselesaikan karena memang orang tua saya punya komitmen begitu kamu pilih satu langkah, satu jalan, kamu harus selesaikan. Gak ada cerita kamu berhenti. Kalaupun kamu mau pindah ke tempat yang lain, selesain dulu yang ini gitu. Nah, akhirnya saya lulus dari sana cukup lama karena sebenarnya saya nggak suka gitu. Saya sempat kerja, saya sempat cuti diam-diam segala macam. Itu nanti di lain lagi aja ceritanya karena memang saya tipe orang yang suka banget bertualang, mencoba hal-hal yang baru gitu. Dan saya pada saat itu nggak tahu sebenarnya saya maunya apa gitu. Jadi semuanya dicobain aja. Nah, habis itu saya lulus kuliah, susah cari kerja kan, karena saya juga nggak nguasain bahasa Jepangnya dengan baik, nggak serius-serius amat gitu. Sedangkan bahasa Jepang butuh betul-betul bisa ngomong dan bisa mengerti. Nah, pada saat itu saya bingung untuk ngambil kerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah saya. Jadi saya ikut-ikut teman aja, misalnya teman-teman saya pada kerja di McD, ya ikut ke McD gitu loh. Kalau misalnya mereka pada kerja di restoran Jepang, ya saya ikut restoran Jepang. Jadi bergulir, saya sempat jadi IO, pernah jadi kerja di asuransi, bahkan saya pernah buka restoran sama teman saya, restoran Jepang di Bandung gitu. Tapi semuanya tuh nggak pernah berakhir dengan baik karena entah bangkrut lah, entah saya dimarahin orang tua karena ketahuan kerjaannya begitu, masa sarjana kerjaannya kayak gitu. Dulu sih pikiran orang tua saya begitu. Jadi akhirnya saya tuh nyerah dan saya berpikir kerjaan yang paling gampang adalah jadi guru. Jadi waktu itu saya sempat ngajar les bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris, ngajar les bahasa Jepang. Di situ saya belum ngerasain nikmatnya sih jadi guru sebenarnya. Cuman akhirnya entah gimana ceritanya waktu itu kakak saya tuh mau melahirkan yang di Sangatta. Memang saya punya kakak di Sangatta dan dia bilang, "Ayo temenin aku dong, kan kita mama udah nggak ada ya," gitu. Jadi ya sesama kakak beradik untuk support gitu. Akhirnya saya datang ke Sangatta hanya sekedar untuk nemenin dia. Tapi ternyata saya pikir kayak ngapain lagi sih balik ke Bandung gitu. Udah males juga di Bandung, gaya hidup tinggi, teman-teman saya banyak, tapi saya nggak punya kerjaan yang bagus, jadi udah nggak enak gitu. Dan saya bilang, kayaknya saya di sini dulu deh gitu, di Sangatta dulu dan lihat situasi. Nah, saya jadi guru TK karena pada saat itu kerjaan yang paling masuk akal dan paling mudah untuk masuk. Akhirnya saya masuklah ke TK tersebut. Di sana saya 2 tahun, tapi saya ngerasa kok banyak hal yang saya pengen lakukan, tapi nggak bisa saya lakukan. Karena satu, saya dianggap junior banget. Masih anak umur 23 tahun gitu kan. Terus kalau misalnya saya pengen bikin sesuatu yang up to date, mereka tersinggung. Karena menurut mereka, kalau kamu bikin kayak gitu, terus orang tua nanti suka, kami jadi dituntut gitu. Jadi memang pada saat itu nggak support. Guru-guru yang lain tuh kayak membuat seolah-olah saya tuh mengganggu sekali di lingkungan mereka gitu. Tapi saya ngelihat betapa luar biasanya itu mulai awalnya saya ngelihat anak-anak yang nggak tahu huruf sama sekali, yang cuman masih gambar-gambar coret-coret, kok bisa setelah 6 bulan bisa baca lancar gitu. Nah, itu beda cerita lagi karena memang sebenarnya ternyata cara saya salah gitu. Karena saya sempat press mereka untuk bisa baca gitu. Bisa sih gitu, cuman saya ternyata tahu itu salah. Nah,
saya ngelihat, wah luar biasa ya, dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah saya ngelihat ada progres di situ. Nah saya ngelihat, oh udah mulai nih, tapi tetap saya nggak tahu sebenarnya maunya saya apa, belum tahu. Kemudian karena saking frustasinya di sana, saya nggak digaji dengan cukup segala macam, saya nggak punya teman, dan saya ngerasa diri saya nggak maju-maju. Saya sempat ngelamar kerjaan ke TK-TK internasional yang ada di mana-mana. Sempat diterima di Apple Tree yang di Riau, tapi saya berpikir, wah di Riau saya nggak ada saudara, gitu. Saya nggak berani, apalagi disuruh tinggal sendiri. Saya tahu gaji saya berapa, nggak akan cukup gitu. Jadi buat apa? Akhirnya saya nggak terima. Tapi di masa-masa itu ternyata ada yang ngasih tahu, itu ada sekolah international school di Jakarta lagi butuh guru. Ya udah, ini aja nggak usah lamarannya, jadi kamu langsung ketemu aja via Skype waktu itu. Jadi saya video call sama si owner sekolah itu, namanya Kin Kids. Nah habis itu mereka bilang, kamu mau nggak kalau misalnya jadi guru homeschooling tapi ditempatkan di mana aja? Saya bilang no problem, saya juga suka travel gitu. Pada saat itu saya nggak tahu kalau ternyata saya dikirim ke Malaysia untuk jadi guru homeschooling. Itu akhirnya saya di Malaysia, dan saya juga baru tahu kalau ternyata itu bukan sekolah normal biasa tapi akademi sepak bola. Wah, jadi saya itu jadi guru homeschooling untuk anak-anak yang dapat beasiswa sepak bola dari segala macam latar belakang negara gitu. Tapi spesial memang saya awalnya pegang yang Indonesia. Nah disitulah saya menemukan bahwa ada banyak hal yang tidak baik yang terjadi di sistem pendidikan atlet kita gitu. Kalau secara internasional itu kan ada sistem yang dibikin kayak A-level gitu ya, O-level ya namanya gitu, yang program IGCSE. Itu udah standar, semuanya ngikutin umur. Tapi di Indonesia luar biasanya, ya ampun banyak banget anak-anak itu yang malsuin umur. Gitu, supaya mereka kelihatan jago, padahal sebenarnya umurnya memang sudah dituakan 1-2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya lagi ngecekin surat-suratnya mereka, kok nggak ketemu gitu nomor induk siswanya gitu. Kenapa gitu. Akhirnya saya tanya betul-betul sama anaknya, mereka tergagap gitu loh ngejawabnya, wah ini ada yang salah gitu. Saya tanya juga sama orang tuanya, akhirnya ketahuan kalau ternyata memudahkan. Nah pada saat itu masih bisa bikin akte lahir baru gitu, saya juga nggak ngerti gimana caranya. Sampai paspor pun bisa gitu. Nah akhirnya dari situ saya ngelihat betapa atlet-atlet Indonesia itu nilai rapotnya dari mulai SD itu 7,5 dari atas sampai bawah. Itu saya sedih banget gitu ngelihatnya, karena begitu saya ngajar di kelas, kok mereka nggak tahu apa-apa. Nggak semua ya, tapi sebagian besar begitu. Akhirnya saya pikir, ini gimana gitu. Terus ketika mereka ketemu sama teman-teman yang dari negara-negara lain, mereka tuh jago main bola, tapi percaya dirinya nggak ada. Mereka pede kalau main sama-sama anak Indonesia, tapi kalau udah ditontonin orang, apalagi orang asing, terus ada anak-anak luar juga pada gabung sama mereka, ciut tuh anak Indonesia. Saya pikir kenapa gitu loh. kurang ya Kak ya? Nah, betul. Saya ngelihat mereka jadi kayak orang kebingungan di lapangan. Padahal kalau misalnya lagi sama pelatih Indonesianya, latihan pagi, normal-normal aja gitu. Nah, disitulah saya mulai tanpa sadar saya mengobservasi anak-anak itu. Masalahnya di mana? Ketika mereka lagi latihan, saya ngeliatin pelatihnya ngejelasin, nanti kamu dari sini ke sana, habis itu nanti si ini dateng, nanti kamu backup ya, nah habis itu nanti kamu tendang ke sini. Itu tuh complicated buat saya, tuh yang apa ini, terus habis itu lari kemana gitu, saya nggak bisa ngikutin gitu, tapi mereka bisa gitu. Nah saya berpikir berarti sebenarnya masalah otaknya nggak ada yang salah, tapi kenapa di kelas saya benar-benar nggak bisa apa-apa. Nah masalahnya di mana nih gitu. Akhirnya saya mulai tanya-tanya mereka, saya ngobrol, dan saya menemukan bahwa anak-anak ini tidak pernah diberi kesempatan untuk belajar gitu, dan mereka tidak tahu caranya belajar
Karena selalu ditanamkan, nggak apa-apa kamu sudah membela negara, pokoknya masalah nilai saya yang atur. Kelihatan baik, kelihatan keren, tapi sebenarnya itu ngabisin mereka. Karena kebanyakan jadi hidupnya susah karena misalnya mereka cedera nih, atau setelah beberapa lama ketahuan kalau mereka tuh punya masalah pernafasan, atau punya masalah jantung, atau tulangnya nggak sempurna, atau pernah retak, atau pernah gimana-gimana yang nggak bisa nerusin lagi sepak bola secara profesional, kembali lagi ke masyarakat, nggak bisa apa-apa. And it breaks my heart. Hancur banget hatiku ngelihat anak-anak itu. Betapa sedihnya aku ngeliatin mereka pulang dengan benar-benar kosong. Nah, pada saat itulah aku bilang sama atasanku di sana bahwa kita nggak bisa biarin anak-anak seperti ini. Kalau misalnya kalian bersedia, aku minta waktu malam-malam setelah makan malam, waktu 2 jam untuk kasih pinter mah ada. Gitu, yang anak-anak dari Pulau Jawa tuh rata-rata cukup lumayan. At least mereka dari luar daerah, I'm so sad gitu loh, kayak aduh kamu teh human being tapi kok nggak tahu hal-hal sederhana gitu. Kayak aku tuh pernah ngejelasin tentang pajak untuk kendaraan bermotor, mereka nggak tahu bahwa itu memang sebetulnya suatu kewajiban gitu, sampai hal-hal seumum itu gitu. Nah, akhirnya aku ambil waktu di sana, aku coba ajarin mereka, dan aku tuh gimana ya bilangnya, karena kemampuannya beda-beda, jadi sama aku tuh diidentifikasi di satu-satu, aku lihat, dan itu sampai ada aku nemuin anak kelas 3 SMA nggak paham maknanya tambah, kurang, bagi, kali, sehingga dikasih rumus dia nggak paham itu apaan. Jadi makna nambah tuh apa sih? Dia tahu kalau misalnya kita bilang 3 tambah 2 berapa, uang 2.000 ditambah 2.000 berapa, tahu gitu, tapi maknanya menambah itu apa? Nah, itu yang kita suka lupa loh jadi guru. Memberikan pengertian bahwa nambah itu apa, mengurangi itu apa, kali itu tuh seperti apa gitu loh. Nah, akhirnya aku ajarin dia dari kayak pelajaran TK. Jadi kayak aku kembali lagi rewind, apa yang aku lakukan sama TK, aku lakukan sama mereka. And it works gitu. Ketika anak-anak itu ternyata kita kasih pengertian dan kita tanemin maknanya apa, dan aku ajarin caranya ngafalin, bisa loh. Jadi singkat cerita, waktu itu kan mau UN ya, lulus dong. Gitu, jadi itu luar biasa, gambling luar biasa, ceritanya masih panjang, betapa luar biasanya perjuangan yang sama-sama kami lakukan, baik saya sebagai guru maupun mereka sebagai murid-murid, gimana nanamin bahwa sebenarnya kita bisa jujur kok. Karena aduh, bukan ngejelekin negara ya, cuman selama ini tuh ujian mereka tuh dikerjain orang. Nah, saya adalah orang yang percaya bahwa apa yang saya kerjain dan saya ajarin ke anak-anak murid saya akan diminta pertanggungjawabannya nanti gitu. Jadi waktu itu saya nolak, saya nggak mau ngerjain ujiannya murid-murid saya. Saya bilang biar mereka kerjain sendiri, apapun hasilnya. Terus saya ditantang sama ownernya, kalau nggak lulus gimana? Terus saya bilang, itu bagian dari pendidikan, itulah yang namanya evaluasi, supaya kita tahu udah sampai mana gitu. Tapi memang dari semuanya itu yang nggak lulus ada, itu saya sudah bisa lihat memang dari awal, tapi saya juga memang nggak mau ngelulusin yang nggak mau berusaha. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya sama teman-teman guru yang lain juga, kita kerjasama, oke, apa yang harus kita lakukan nih? Kita hilangin semua mata pelajaran yang nggak ada di UN. Jadi kita hanya ngajarin pelajaran yang ada di UN, supaya waktunya cukup. Bahkan saya tuh sampai ngedatengin kamar-kamarnya mereka, karena kami tinggal di dorm kan. Saya datengin kamar-kamarnya, ngasih bahan, baca. Saya bilang, saya hanya minta kamu baca. Habis itu kami pergi ke lapangan sambil main bola, sambil dengerin rangkuman, kayak gitu-gitu. Semua cara saya cobain. Disitulah saya mulai menemukan bahwa, oh ternyata banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk belajar gitu. Saya belum ngerasa bahwa saya senang dan menikmati proses itu. Enggak, belum. Karena saya ngerasa di situ terbeban banget, takut nggak lulus. Gitu. Nah, akhirnya long story short gitu, mereka lulus, bagian ada yang enggak, tapi
Saya pulang ke Sangatta, ketemu teman-teman di gereja, ada satu orang bilang sama saya gini, "Oh, enak ya Kaiin, soalnya Kaiin udah menemukan passionnya." What? What kind of passion gitu? Saya nggak ngerti passion apa sih Nyadar ya, gitu. karena nggak nyadar gitu ya suatu saat itu. Nggak nyadar sama sekali. Dan ternyata saya baru nyadarin, dan malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur menyadari bahwa oh my god, ini loh selama ini yang saya cari gitu. Nah akhirnya setelah saya cuti itu selesai, saya pulang lagi ke sana. Saya bilang sama diri saya, kamu mau di sini terus? Karena sendirian melawan arus orang-orang PSSI, ya udah terserah aja lah PSSI gitu. Aku nggak sanggup gitu. Nah, yang pasti aku bilang sama murid-muridku, walaupun sekarang kita nggak bisa mengubah sebuah tatanan budaya yang sudah mengakar dari zaman kapan tahu gitu, tapi saya pengen bilang sama kalian bahwa hidup kalian bukan cuma di sini. Hidup kalian bakalan di masyarakat, dan bola nggak akan selalu ada, dan belum tentu kamu bakalan sukses di situ. Semua harus punya backup plan. Jadi saya bilang sama mereka, walaupun kamu atlet, kalau kamu masih punya waktu sedikit aja, kuliah. Hanya itu yang saya minta. Gak perlu undang saya ke pernikahan kamu, tapi undang saya di wisuda kamu. Saya bilang itu sama mereka. Gitu. Dan puji Tuhannya sampai sekarang, saya masih punya hubungan yang sangat baik sama murid-murid saya, termasuk beberapa yang masuk timnas, dan orang-orang yang anak-anak yang cukup terkenal. Tapi satu hal yang mereka selalu ingat memang, saya konsisten, saya selalu bilang bahwa benar-benar hidup tuh bukan cuma satu. Besok lusa kamu bisa belok kemana pekerjaannya. Misalnya hari ini kamu kuliah apa, ntar bisa berubah gitu. Kamu kerja ini, besok bisa berubah. Jadi jangan cuma fokus di satu hal kayak gitu. Nah, pada akhirnya disitulah saya menemukan passion saya, bahwa saya bisa mengajar dan menemukan metode-metode baru untuk ngajarin anak-anak yang unik, yang ternyata setiap anak tuh beda-beda banget caranya. Nah, itulah yang membawa saya kemudian ke banyak hal kayak gitu. Luar biasa Kak ya. I'm sorry, terlalu panjang ya. Aduh. Oh, it's okay. Ini benar-benar kayak, aduh, dengar ceritanya tuh kayak sambil membayangkan gitu loh Kak. Wow, ini nggak tahu ya kita mau bilang apa. Kadang tuh God's plan tuh aneh Kak ya. Kadang tuh aneh tapi kita nggak pernah bayangin. Iya. Wow. Dari cerita Kakak yang awal nggak bisa nggak bisa diinin banget gitu. Jadi dari awalnya Kakak yang mungkin mau ambil jurusan bahasa Inggris, terus ke bahasa Jepang, terus kerja yang nggak ngerti mau kerja apa gitu ya. Tapi Kakak sampai Kakak tuh bisa ketemu dengan ini, jadi guru di Malaysia, jadi guru. Betul. Ini ya, atlet sepak bola ya, bener ya? Atlet sepak bola, iya, untuk anak umur 12 sampai 18 tahun. Kak pernah nggak sih bayangin itu sebelumnya? Pernah nggak sih bayangin? No, I have no idea. Cuman pada saat itu saya inget banget waktu TK itu, jadi guru TK, saya inget banget betapa banyak hal yang saya bisa lakukan dan saya ingin lakukan. Saya ajukan ke yayasannya dan ke guru-guru. Saya dianggap sok-sokan. Saya dianggap lebay. Tapi hari ini saya bisa bilang bahwa bukan kamu yang lebay, bukan kamu yang sok-sokan, tapi kamu hanya berada di tempat yang kurang tepat. Karena tempat kamu bukan di situ. Jadi jangan terlalu banyak ngasih energi, emosi, dan segala macamnya di situ. Pindah ke kolam yang lebih gede, yang tantangannya lebih banyak, dapatnya lebih banyak gitu. Karena biasanya orang-orang yang suka banget maju, suka sama pengembangan diri, akan selalu ngerasa nggak cukup tempatnya untuk mengembangkan diri. Nah, kalau kamu di situ terus, ya udah nggak akan gede-gede lagi. Paling ikutan jadi kecil gitu. Jadi kamu memang harus lompat ke tempat yang lebih besar, walaupun dengan tantangan ya kamu bisa salah lompat juga gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat dulu kan, wah ya kayaknya tempat ini nih bakalan bisa nih, ini bakalan lebih baik daripada yang sekarang. Ya udah, lompat aja, jangan takut gitu. Karena yang pasti selama kamu melakukan apa yang benar,
berdoa gitu, Tuhan pasti kasih jalan. Walaupun jalannya nggak bisa kamu tetapkan, oh kayak gini, nggak bisa. Tuhan mah jalannya tuh unik banget. Unik banget, serius. Unik banget, serius. Iya. Dari kisah kakaknya tuh sudah terlihat jelas dari awalnya ini mau ngapain. Jadi akhirnya jadi seorang guru yang pada saat jadi guru pun kakak belum tentu, tadi kak bilang ya, masih belum merasa kalau kakak tuh enjoy di situ, belum merasakan gitu ya. Tapi akhirnya belum merasakan, tapi ternyata dengan belajar di jalan dan you find your passion gitu ya. Finally you find your passion. Iya. Jadi kalau kita kerja memang harus dilakoni. Kalau istilahnya orang tuh harus dilakoni, baru kita menemukan sebenarnya tantangan dan kerjaan bener-bener dari pekerjaan kita tuh apa. Nah di situ baru kita bisa ngelihat, oh ini beneran cocok atau enggak, atau ini cuma sekedar untuk survive atau gimana. Oke kak, luar biasa kak, thank you banget. Aduh, jadi dengar cerita kakak tuh sambil menghayal gitu, membayangkan ada di posisi itu. Dan sampai sekarang kakak masih punya hubungan baik dengan anak-anak murid kakak. Luar biasa kak ya. Masih banget. Ya. Itu serunya jadi guru. Itu serunya jadi guru. Kita bakal diingat terus sama murid-murid kita kak ya. Yep. So kak Iin, nah tadi kan kakak tuh sudah cerita jadi seorang guru untuk para atlet ini di Malaysia waktu itu. Dan kok bisa sampai kembali ke Sangatta? Tadi kan begini dari Sangatta nih pastinya. Kembali ke Sangatta, terus Kak Iin langsung menjalankan bisnis di bidang pendidikan juga, yaitu Setia Mulia Fit Center, dan juga Kak Iin selalu jadi asesor. Boleh deh Kak diceritain? Ya, di bagian itu kayaknya dengerin. Gitu. Nah, akhirnya setelah saya belajar lebih dalam lagi tentang diri saya sendiri, setelah saya ngeliat metode itu, saya belum dapet. Tapi saya menemukannya luar biasanya waktu saya di US kemarin ini gitu.